Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Yeay. Oke moms, di video kali ini aku tuh mau bikin tips. Karena tips ini tuh banyak banget diminta sama teman-teman online aku yang nge-DM aku di Instagram. Itu kayak, "Mam, ayo dong kasih saran atau kasih tips aku nih, aku pingin banget berhenti kasih support dan ingin bisa full ASI lagi." Dan itu banyak banget yang nge-DM aku kayak gitu. Dan aku salut banget nih buat mami-mami yang mau terus memperjuangkan untuk memberikan ASI buat anaknya. Aku dukung, makanya aku bikin video ini khusus untuk kalian nih moms, para mami yang mau melanjutkan mengasihi. Bukan berarti mama yang pakai support juga nggak baik ya. Semua orang tua di dunia ini pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah cuman mungkin para mami yang ingin stop support ini mungkin banyak sih yang nge-DM aku kayak, ternyata pakai support tuh bikin pengeluaran menjadi bengkak ya mam. Iya betul banget. Kalau pakai support tuh sudah jelas lah ya, kita akan mengeluarkan dana lebih gitu ya. Ditambah lagi kalau anak kita masih 6 bulan pertama kehidupan, dimana jadwal imunisasinya juga masih rapat banget, dan itu juga butuh biaya yang besar. Jadi kalau ditambah lagi ada pengeluaran untuk support, wah itu pasti sangat boros banget. Nah maka dari itu buat mami-mami nih moms yang ingin tahu cara untuk stop support dan kembali mengasihi, kita langsung aja masuk ke videonya. Oke moms, tips yang pertama untuk stop support supaya bisa kembali mengasihi adalah, aku tahu banget nih moms, untuk baby-baby yang mungkin sudah ketergantungan dengan support itu pasti akan sangat sulit loh ya, bukan berarti nggak bisa, akan sulit, memang akan cukup sulit untuk langsung di stop begitu aja. Maka dari itu tips yang pertama dari aku adalah kurangi frekuensi supportnya secara bertahap, secara perlahan aja. Jangan langsung jebret, langsung direct breastfeeding langsung, enggak deh. Kayaknya anak kalian juga pasti akan kaget gitu ya kalau langsung tiba-tiba di stop. Yang udah biasa nenen ngedot pakai support, tiba-tiba sekarang di stop langsung ngasih, itu pasti bakal shock. Maka dari itu aku sarankan untuk lakukan secara bertahap. Kan jadwal mengasihi itu, jadwal memberikan susu formula atau mengasihi itu kan 2 jam sekali ya, 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Nah bisa mungkin misalkan jam 6 kita kasih ASI, nanti jam 8 nya kasih support, jam 10 nya ASI lagi, jam 12 nya support, terus seperti itu dan bertahap. Misalkan udah berhasil nih, misalkan yang asalnya supportnya dari 200 mili sekali nenen misalkan ya, dikurangi jadi 150 gitu kan. Nah terus misalkan tadi frekuensinya udah jam 8 ASI, tambah lagi jam 10 ASI, jam 12 nya baru support, terus aja gitu. Dan si volume supportnya mungkin bisa dikurangi secara perlahan sampai akhirnya nanti bisa bener-bener stop support sama sekali gitu ya. Nah itu tips yang pertama adalah lakukan secara bertahap gitu ya. Diseling-seling aja, jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Nah lalu ketika anak kita lagi nenen support, kalau bisa kitanya juga jangan berhenti untuk merangsang si ASI itu keluar. Nah gimana nih caranya? Anak kan udah mimi support, masa iya dikasih nenen lagi? Enggak. Jadi kalau ketika anak kita lagi mimi support, kita coba untuk pumping gitu ya, untuk pumping supaya si ASINya tetap dikeluarkan gitu. Nah yang kedua adalah yaitu tadi pumping sesering mungkin, apalagi kalau untuk working mom nih, mami yang selalu meninggalkan anaknya gitu ya, usahakan setiap 2 jam sekali juga pumping seperti saat kita sedang bersama anak gitu ya. Jadi kalau bisa 2 jam sekali atau di saat ada waktu luang, kita usahakan untuk selalu pumping. Nah tapi ini pasti banyak banget nih yang komen, karena waktu itu juga aku pernah bikin video tentang pumping. Aku tuh pumping tapi tuh nggak pernah ada ASINya, nggak keluar, kayak cuman dapet 20 mili aja tuh kayak sampai 15 menit dan jadi capek sendiri gitu. Gimana sih caranya supaya ASI aku tuh jadi banyak lagi? Nah ini tuh banyak banget kekhawatiran mami-mami yang lagi mencoba untuk mengasihi dan untuk mencoba pumping lagi tuh, jadi ketakutan akan ASINya yang gak cukup, ASINya yang seret. Gimana nih kalau ASINya gak cukup buat anak aku? Gimana nih kalau ASINya gak berkualitas gitu kan. Nah mams, cara memantaunya tuh gampang banget nih mams. Kalian bisa pantau gimana nih
pertumbuhan anak kita optimal nggak nih dengan kita memberikan ASI, berat badannya oke nggak nih gitu kan. Kalau berat badannya oke, berat badannya naik sesuai dengan kurva pertumbuhan anak kalian, itu kalian nggak perlu khawatir, berarti ASI kalian tuh cukup ya. Nah, jadi cara memantaunya seperti itu. Cara memantaunya itu dengan melihat kurva pertumbuhan anak kalian, apakah masih di garis yang sesuai atau tidak. Nah, lalu yang kedua adalah dilihat dari seberapa banyak buang air kecilnya. Apalagi untuk bayi yang 6 bulan pertama itu minimal dalam 24 jam atau dalam sehari itu harusnya buang air kecilnya itu sebanyak 6 kali. Coba kita lihat apakah bayi kita sudah sebanyak itu belum. Kalau misalkan belum, wah berarti bisa jadi ASINya kurang. Nah, itu yang perlu dikontrol. Nah, jadi gimana sih Mams caranya supaya merangsang ASI kita itu supaya banyak lagi gitu ya? Cara yang pertama itu, apalagi untuk bayi yang udah kelamaan sufor, apalagi untuk bayi, kan kalau sufor nih biasanya kan kita media yang paling sering digunakan pada saat kita memberikan sufor itu kan pakai dot ya. Biasanya bayi-bayi yang udah kenal dot itu suka bingung puting. Nah, ini berbahaya nih. Bingung puting itu jadi karena kalau menyusui secara langsung atau direct breastfeeding, bayi kita tuh harus butuh effort untuk mengeluarkan ASI ya, untuk menghisap. Itu mereka butuh kayak effort lebih lah gitu. Gimana nih caranya supaya aku kenyang gitu kan. Nah, sedangkan kalau pakai dot itu kayak mereka kenyot-kenyot asal-asalan juga, kayak udah keluar kan gitu kan. Apalagi kalau dotnya udah lama, si lubangnya suka agak gede, jadi kayak mereka mangap aja itu kayak udah keluar sendiri kan. Nah, itu biasanya bayi itu udah terlalu kenyamanan pakai dot, jadi mereka tuh kayak males buat nenen langsung. Nah, caranya gimana nih supaya bayi mau lagi nenen langsung? Cara yang pertama itu adalah skin to skin. Kita harus melakukan pendekatan lagi dari awal. Bayi harus merasa nyaman lagi nih ada di dekat kita. Bayi harus tahu lagi nih bau ibunya kayak mana, bau nenen maminya kayak gimana. Jadi kayak kita harus skin to skin, atau itu biasanya disebut dengan kangguru metode gitu ya, kayak kangguru gitu. Digendong kayak literally kayak kita tuh bener-bener kayak nggak pakai pakaian, bayinya juga kayak cuma diselimutin doang, dan kita tuh bener-bener skin to skin gitu ya, untuk bonding lagi sama anak kita. Itu juga bisa merangsang ASI kita. Nah, terus yang kedua adalah terus diikhtiarkan untuk melakukan direct breastfeeding, terus menerus direct breastfeeding. Jangan sampai ketinggalan. Di saat anak kita nangis, kita coba perlahan-lahan gitu kan ya, supaya anak kita kenal lagi dengan nenen ibunya gitu kan ya. Lalu caranya merangsang ASI supaya keluar lebih banyak lagi itu dengan terus rutin pumping setiap 2 jam sekali. Atau kalau kalian yang mau coba dan kalian yang masih rajin banget nih, kalian mungkin bisa melakukan power pumping. Itu dimana kalian akan melakukan pumping selama 1 jam terus berturut-turut gitu ya, di jam yang sama. Misalkan di jam 3 subuh atau jam 4 subuh kalian akan secara terus-menerus melakukan power pumping. Itu dilakukan secara 3 hari berturut-turut, 3-4 hari berturut-turut di jam yang sama. Itu untuk memicu, karena di jam-jam tersebut itu hormon kita itu lagi benar-benar up banget gitu ya. Jadi kayak dirangsang di jam-jam lagi bunga-bungahnya gitu ya, kita rangsang. Nah, tapi jangan khawatir Mam, buat kalian yang kayak aduh kayaknya aku nggak sanggup deh kalau harus bangun semalam itu sejam harus pumping terus menerus, itu kayaknya nggak sanggup. Kalian tenang aja Mams, ada cara yang ampuh banget. Karena aku juga anak pertama sih kayaknya masih oke, harus power pumping. Tapi di anak yang kedua ini aku minum 1 pelancar ASI atau booster ASI yang menurut aku tuh kayak ampuh banget. Yang kalau kita minum secara terus-menerus tuh kayak bener-bener bikin ASI kita tuh banyak lagi dan pastinya berkualitas. Kenapa aku bisa bilang berkualitas? Karena setelah meminum ASI booster ini, berat badan anak aku juga naiknya selalu sesuai dengan tahapan pertumbuhannya loh Mams. Makanya aku tuh merekomendasikan banget ke kalian, buat kalian yang mau ASINya lancar dan berkualitas, kalian harus cobain ini nih. Nah, ini dia Mams, booster ASI yang aku
rekomendasikan ke kalian dari Mom Uung. Ini tuh satu box kayak gini isinya 60 kapsul. Isinya 60 kapsul dan sehari minumnya 2 kapsul. Berarti kalau 60 kapsul kayak gini, ini tuh untuk 1 bulan. Dan yang kedua ini adalah Mom Uung Choco Milk Flow. Kalian seneng banget gak sih dikasih ASI booster tapi bentuknya cookie kayak gini? Apalagi buat kalian mami-mami yang lagi menyusui, kalian pasti suka ngemil kan, karena kita tuh bawaannya lapar terus kan. Ini tuh enak banget rasanya Mams, ini tuh benar-benar seenak itu rasanya. Dan ini tuh gluten free, lactose free, dan age free. Jadi kalau kalian yang punya alergi sama telur, kalian tenang aja, ini tuh aman banget. Ini tuh tanpa pengawet, tinggi kalsium. Nah, ibu menyusui juga butuh kalsium ya, karena kan kebutuhan kalsium ibu menyusui itu lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang sedang tidak menyusui atau yang sedang tidak hamil ya. Karena ibu menyusui dan ibu hamil itu kebutuhan kalsiumnya memang lagi tinggi. Dan ini juga sumber magnesium tanpa pewarna, sumber serat pangan, sumber protein dan zinc dengan ekstrak kelor. Nah Mams, jadi ini tuh benar-benar booster ASI terbaik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ASI kita. Jadi Mams, produk Mom Uung ini juga ternyata baik banget loh, bagus banget untuk proses pemulihan melahirkan, baik secara sesar maupun secara normal. Jadi produk ini tuh benar-benar bagus untuk membantu mempercepat pemulihan kita pasca melahirkan. Wow, jadi produk ini tuh selain untuk ASI booster, ternyata untuk membantu kita juga supaya cepat pulih nih Mams. Karena booster ASI Mom Uung ini mengandung ekstrak kelor, ekstrak daun katuk, dan ekstrak ikan gabus. Nah, si ikan gabusnya ini loh yang bikin, apalagi kalau yang sesar ya. Kalau kalian melahirkannya sesar pasti sering banget sama dokternya, ayo banyak-banyak makan protein ya. Nah, karena memang protein ini yang bisa membantu untuk mempercepat proses si jahitan itu supaya cepat kering. Nah, salah satu protein itu ada di ikan gabus. Nah, di booster ASI Mom Uung ini ternyata ada ekstrak ikan gabusnya. Makanya produk ini tuh bagus banget untuk proses pemulihan pasca bersalin. Jadi, buat kalian nih Moms yang pingin anak kalian stop sufor dan kembali mengasihi, aku rekomendasikan booster ASI dari Mom Uung. Nah, kalian juga bisa follow akun dari Mom Uung ini, yaitu @momuung.id, karena di Instagram Mom Uung ID ini menyediakan sarana untuk kalian berkonsultasi seputar ASI. Jadi kalian yang merasa galau nih, gimana nih ASI aku, kok nggak berkualitas, gimana sih ASI aku kok seret, kalian bisa banget hubungi aja langsung atau DM aja langsung di Instagram Mom Uung atau @momuung.id. Kalian bisa berkonsultasi apapun terkait ASI atau laktasi, dan pastinya akan direspon oleh admin-adminnya yang super gercep. Oke Mam, pokoknya buat semua para mami di luar sana yang berjuang supaya bisa sukses menyusui selama 2 tahun, aku sarankan, aku rekomendasikan booster ASI dari Mom Uung. Karena bareng Mom Uung menyusui jadi lebih mudah dan lebih happy. Jadi Mam, kalau kalian gak mau ribet deh kayak tadi yang aku bilang, aduh aku tuh males banget power pumping, ya itu ribet banget ya, kita butuh effort lebih. Jadi aku sarankan aja deh, kalian minum ini aja, karena aku pun sekarang udah minum ini dan ASI aku alhamdulillah sudah lancar, dan aku optimis aku akan bisa menyusui sampai 2 tahun seperti anakku yang pertama. Juga aku berhasil menyusui sampai 2 tahun, dan aku yakin di anak yang kedua juga aku akan berhasil menyusui sampai 2 tahun karena aku udah minum booster ASI dari Mom Uung. Yeay, lagi main apa? Mau cobain nggak? Mau cobain nggak? Enak banget loh. Ini nih, enak banget loh. Ini tuh rasanya enak banget. Ini tuh gluten free, lactose free, age free. Aduh Mam, sedih banget Mam, anak aku lagi kabur-kaburan terus. Nah, jadi selain produk ini age free, ini juga gluten free, lactose free. Nah, jadi kalian kalau punya alergi sama susu ataupun olahannya, kalian jangan khawatir karena ini juga lactose free dan ini juga gluten free. Jadi kalian gak usah khawatir. Produk ini juga udah BPOM dan pastinya juga udah halal ya.
Maka dari itu Mams, ini tuh enak banget kan. Kita tuh sambil ngemil, dapat enaknya, dapat juga khasiatnya. ASI kita jadi banyak, lancar bercucuran, ya nggak? Nah, jadi aku rekomendasiin buat kalian para mami pejuang ASI atau yang berjuang untuk ASI, supaya ASI kalian banyak lagi, supaya ASI kalian lancar, aku rekomendasikan cookie My Flow dari Mom Uung. Oke, nah kayaknya video tentang iya, kayaknya video untuk kali ini cukup sekian. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang mau stop sufor dan lanjut ke ASI. Semoga kita bisa sukses mengasihi sampai 2 tahun. Semangat terus untuk ibu-ibu pejuang ASI. Yeay! Bersama Mom Uung menyusui jadi mudah dan happy.